Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Noviandri Taufik Batera SEMSC selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan terkait pemilihan letak perusahaan dan manajemen perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Belva Abidah Adelia dengan NIM akhir 011 dan saya sendiri Maria Insani Hanif dengan NIM akhir 013. Di sini kami akan mempresentasikan dua bab. Bab yang pertama adalah pemilihan letak perusahaan dengan subbab yang pertama, pentingnya letak atau lokasi perusahaan. Yang kedua, jenis dan cara penentuan letak perusahaan. Yang ketiga, latihan soal dan perhitungan. Untuk yang bab kedua adalah manajemen perusahaan dengan subbab yang pertama yaitu pengertian dan jenjang manajemen. Yang kedua, jenis keterampilan yang harus dimiliki para manajer dan fungsi manajemen. Dan yang ketiga adalah pengertian dan peranan asas organisasi. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dalam bab pemilihan letak perusahaan. Yang pertama adalah pentingnya letak atau lokasi perusahaan. Letak perusahaan yaitu adalah tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan tempat perusahaan yaitu tempat kantor pusat perusahaan. Nah, semakin tajamnya persaingan antara perusahaan membuat pemilihan letak perusahaan tidak mungkin dengan cara coba-coba. Karena dengan cara itu, perusahaan akan kalah dalam bersaing. Maka dari itu, pemilihan letak perusahaan ini harus diputuskan melalui beberapa pertimbangan yang disertai fakta yang konkret dan lengkap melalui beberapa aspek. Nah, konklusi dari pentingnya lokasi perusahaan ini, apabila perusahaan ini salah memilih lokasi, maka akan mengakibatkan suatu kerugian bagi perusahaan. Contohnya aja seperti dan ini bisa terjadi kayak relocation atau perluasan perusahaan. Yang kedua ada jenis letak perusahaan. Jenis letak perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada letak perusahaan yang terkait pada alam, ada letak perusahaan berdasarkan sejarah, letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan yang terkait pada alam itu adalah letak perusahaan ini ditentukan oleh sumber daya alam dan tidak dapat ditentukan oleh manusia. Contohnya aja seperti usaha pertanian dan pertambangan. Yang kedua adalah letak perusahaan berdasarkan sejarah. Letak perusahaan ini dapat dijelaskan dengan adanya sejarah di lokasi tersebut. Contohnya aja di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Ini merupakan daerah-daerah yang pengrajin batik karena dahulu seni membatik dimulai dari para wanita dalam keraton di dua kota tersebut. Yang ketiga adalah letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang menentukan letak perusahaan dalam beraktivitas, yaitu pemerintah, agar masyarakat di sekitar lokasi tersebut tidak merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Contohnya saja ada pabrik senjata dan pabrik obat-obatan. Dan yang keempat ada letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Perusahaan ini biasanya berbentuk industri dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan perusahaan ini. Untuk jenis letak perusahaan, untuk faktor-faktor ekonominya itu di sini ada 7. Yang pertama dekat dengan bahan baku. Contohnya aja ada pabrik gula dan pabrik semen. Yang kedua ada dekat dengan pasar. Contohnya pabrik roti dan rumah makan. Yang ketiga ada dekat dengan pemasok tenaga kerja, yaitu pabrik rokok, pabrik kembang gula. Yang keempat ada dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi. Contohnya ada seperti pabrik peleburan biji besi dan aluminium. Lalu yang kelima ada faktor dari iklim, contohnya adalah pabrik teh, pemintalan kapas, dan industri jamur. Lalu ada faktor dari ongkos transport, yaitu pabrik mobil. Dan yang terakhir ada faktor dari besarnya suplai modal.
Untuk yang selanjutnya ini merupakan latihan soal. Misalkan digunakan 300 kg bahan mentah yang dimasukkan ke dalam proses produksi, maka akan dihasilkan 300 kg barang jadi. Oleh karena mengangkut bahan mentah resikonya lebih kecil dibandingkan tidak mengangkut barang jadi, maka perusahaan cenderung menempatkan TKP di DK. Contohnya jarak antara TBM sampai DK itu 200 km. Biaya pengangkutan untuk 1 kilogram per 200 km adalah 200 perak dan jumlah bahan mentah yang digunakan itu adalah 400 kg. Untuk penyelesaiannya, apabila TKP berada di DK, maka besar biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya pengangkutan. Bahan mentah dari TBM ke DK yaitu sebesar 400 dikali dengan 200 perak sama dengan 80.000. Apabila TKP berada 100 km dari TBM, dana dari DK, TKP berada di tengah-tengah jarak TBM sampai DK. Maka biaya pengangkutan yang dikeluarkan ialah untuk mengangkut bahan mentah dari TBM ke TKP serta biaya pengangkutan dari TKP ke DK, yaitu 400 kg bahan mentah dikali dengan 100 perak per 100 km sama dengan 40.000 dan 400 kg bahan jadi dikalikan dengan 100 per 100 km adalah 40.000 dan ditambahkan menghasilkan 80.000. Oke, selanjutnya adalah bab yang kedua, yaitu pengertian, eh, selanjutnya adalah bab yang kedua, yaitu manajemen perusahaan. Sebab pertama, yaitu pengertian dan jenjang manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya yang lain. Untuk jenjang manajemen sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu top management, yang kedua middle management, dan yang terakhir ada first line management. Untuk yang pertama, top management atau manajemen puncak bertugas membuat rencana-rencana strategis dan berjangka panjang, menetapkan tujuan perusahaan, misi, dan strategi yang akan digunakan. Mereka juga harus dapat mengembangkan semua perusahaan yang telah dibuat, sekaligus mengadakan hubungan baik dengan pihak luar perusahaan seperti pemerintah. Yang kedua ada middle management atau manajemen menengah. Manajemen ini mentransfer rencana-rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program-program yang spesifik. Pada dasarnya, manajemen menengah ini ikut membantu manajemen puncak dalam pencapaian tujuan organisasi serta bertanggung jawab terhadap kinerja para mandor atau supervisi pada pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada first line management atau manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama ini langsung membawahi para pekerja seperti yang terlihat pada gambar, yaitu para mandor atau supervisi di sini membawahi langsung para pekerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka. Manajemen lini pertama ini juga mengadakan pengambilan keputusan seperti halnya manajemen atas dan juga manajemen menengah. Bisa di next. Selanjutnya ada jenis keterampilan yang harus dimiliki manajemen. Menurut Robert L. Katz mengemukakan tiga jenis utama keterampilan bagi para manajer, yaitu ada keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan juga keterampilan konseptual. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat teknis dan prosedur suatu bidang khusus. Dan yang kedua adalah keterampilan manusiawi, adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk mengkoordinasikan semua kepentingan dalam kegiatan organisasi yang mencangkup kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagiannya saling tergantung, dan mengantisipasi bagaimana perubahan yang muncul.
Selanjutnya ada fungsi manajemen, ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasi sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia, serta meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian, dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rencananya, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Bisa di next. Yang terakhir ada pengertian dan peranan asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Dari definisi tersebut berarti asas-asas organisasi berperan dua macam. Yang pertama yaitu pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien. Yang kedua, pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk urutan asas-asas organisasi adalah yang pertama perumusan tujuan yang jelas, departemenisasi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentangan kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah, fleksibilitas, berkelangsungan, dan yang terakhir ada keseimbangan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.